Halo, jadi di video sesi kedua ini kita akan bahas mengenai operasi pada vektor. Apa aja sih operasi pada vektor? Yuk ikuti lebih lanjut pembahasannya. Oke, yang pertama kali kita akan bahas itu adalah mengenai kesamaan dua vektor. Dua vektor itu dikatakan sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Sebagai contoh, nah, ini kita berikan nama vektor U. Dan di sebelahnya dengan panjang dan arah yang sama. Jadi kita berusaha menyamakannya ya. Oke. Ini kita berikan nama vektor V. Lalu gimana caranya? Ini vektor U. Nah, ini vektor V. Karena mereka berdua memiliki panjang dan arah yang sama, jadi U dan V ini bisa dikatakan dua vektor yang sama. Jadi vektor U sama dengan vektor V. Lalu yang mana aja sih yang dinamakan vektor yang tidak sama? Gampang sekali. Oh, berarti dia yang tidak memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi tidak memiliki ya. Digarisbawahi lagi, tidak memiliki panjang dan arah yang sama. Contoh. Ini kan vektor U sama dengan vektor V. Kita buat tarik garis lagi dari sini ke sini. Nah, asumsikan panjangnya sama nih dari vektor U dan vektor V. Nah, sekarang gimana kalau dengan vektor yang ini? Kita beri nama misalnya dia vektor W. Vektor W. Oke, jelas vektor W ini memiliki arah yang berbeda dengan vektor U dan vektor V. Jadi gimana cara penulisannya? Oh, vektor U tidak sama dengan vektor W. Gitu. Vektor V juga tidak sama dengan vektor W. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Ini ada dua ya. Yang pertama itu caranya aturan segitiga. Aturan segitiga. Nah, ini tidak sulit. Penjumlahan vektor ini masih tergolong gampang. Cara yang pertama, di aturan segitiga ini ada vektor U. Kita beri nama ini vektor U. Terus, ini kita beri nama vektor V. Oke. Vektor U dijumlahkan dengan vektor V. Jika ini dijumlahkan, gimana sih jadinya? Nah, caranya gampang. Ini vektor U, titik pangkalnya di sini. Titik ujungnya di sini. Nah, vektor V ini sudah melanjutkan. Pangkal dari U kan di sini, terus ujungnya di sini. Ujungnya si U dilanjutkan nih sama pangkalnya si V. Jadi tinggal ke atas si V-nya. Oh, udah berada di ujungnya si U. Tinggal dimain ke atas. Berarti gimana dong U tambah V itu? Vektor U tambah vektor V itu? Nah, vektor U tambah vektor V tinggal dari dari pangkalnya U ke ujungnya si V. Di sini dia. Oke, di sini dia penjumlahan dari vektornya. Di sini tempatnya. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Oh, berarti ini U ditambahkan V. Seperti itu yang aturan segitiga. Oke, selanjutnya kita bahas
mengenai aturan jajar genjang. Ini aturan kedua di penjumlahan vektor. Apa sih perbedaannya dengan aturan yang segitiga tadi? Kalau di aturan jajar genjang, pasti bentuknya nanti akan seperti jajar genjang. Tapi coba kita lihat vektornya. Ini ada vektor U dan vektor V. Di vektor U dan vektor V itu titik pangkalnya sama-sama di sini. Sama-sama di sini ya titik pangkalnya. Kemudian titik ujungnya ya jelas beda, ini ke sini, ini ke sini. Sekarang kita coba buat vektor V di sebelah sini, di sebelah setelah titik ujungnya si vektor U. Jadi kan di sini kita buatnya ya. Dimulai dari sini kita buat semirip mungkin dengan si vektor V. Oke, seperti ini. Jika lebih mirip lagi akan lebih bagus menggunakan mistar atau penggaris. Kan di sini ya, bayangan dari atau yang panjang dan arahnya sama dengan vektor V. Kemudian kita lanjutkan di sini. Di titik ujungnya si V yang sama persis kayak vektor U. Jadi di sini ya. Nah, kita buat semirip mungkin. Harus sama panjangnya. Nah, kan di sini kalau vektor U itu arahnya ke sini, kalau vektor V arahnya ke sini. Kita tinggal tarik garis aja dari sini ke sini. Kita tarik garis ya. Dari sini ke sini, ke pertemuan U dan V ini. Oh, kalau sudah seperti itu, maka jadinya inilah dia U ditambahkan V. Atau lebih simpelnya, ini vektor U titik pangkalnya di sini nih, titik ujungnya di sini. Kita buat yang vektor V-nya di sebelah sini. Kenapa? Karena titik ujungnya si U kan di sini, kita harus ngelanjutin biar tahu gimana sih penjumlahannya. Oh, berarti dari sini ke sini. Oh, sama nih, U tambah V di sini. Terus kalau kita buat berawal dari vektor V tambah U, ini vektor V-nya kan di sini. Terus titik ujungnya di sini. Kita lanjutkan titik ujung dari vektor V ini dengan vektor U. Jadi vektor U ini sama kan panjang dan arahnya di sini. Oh, berarti U tambah V itu yang ini. Begitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai sifat-sifat penjumlahan vektor. Di sini sudah tersedia 4 sifat-sifatnya. Yang pertama, vektor U jika ditambahkan dengan vektor V akan sama dengan kebalikannya. U tambah V berarti sama dengan V tambah U. Gitu. Kemudian yang kedua, jika vektor U ditambahkan vektor V, kemudian ditambahkan dengan W, itu akan sama hasilnya dengan jika vektor V tambah W terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan vektor U. Terus yang ketiga, sifatnya adalah vektor U ketika dijumlahkan dengan vektor 0 sama dengan vektor U itu sendiri untuk setiap vektor U. Oke, kemudian yang terakhir, vektor U jika dijumlahkan dengan vektor V akan sama dengan vektor 0 dengan syarat vektor V ini adalah lawan dari vektor U atau ditulis biasanya vektor V ini sama dengan negatif vektor U. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pengurangan vektor. Nah, pengurangan dari vektor itu kita harus mengingat materi mengenai ini. U ditambahkan lawan dari V atau negatif V. Karena U dikurangi V ini sama dengan U ditambahkan dengan negatif V. Sebagai contoh, ini vektor U-nya, ini vektor V-nya. Nah, sekarang kita buat lawan dari vektor V terlebih dahulu. Vektor V bentuknya kan seperti ini ya. Ini vektor V, arahnya ke sini. Oh, kalau vektor U di sini berarti dengan arahnya ke sini. Kalau vektor V itu pangkalnya di sini,
ujungnya di sini, arahnya ke sana. Kalau vektor negatif V, lawannya dari V ya, titik pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Nah, berarti sekarang vektor U dikurangi vektor V bagaimana dong? Kita tinggal menjumlahkan aja. Vektor U ini yang arahnya dari sini ke sini, kemudian lanjutkan dengan vektor V ini. Jadilah dia seperti ini. Nah, ini vektor negatif V-nya ya. Ini negatif V-nya, negatif V. Kita tinggal sambungkan. Yang awalnya di sini, titik pangkalnya, terus titik ujungnya di sini. Vektor negatif V sudah melanjutkan dari sini ke sini. Berarti pengurangan dari vektor U dengan vektor V hasilnya di sini. Hasilnya di sini dia. Oh, jadilah ini vektor U dikurangi vektor V. Seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau ada pengurangan, kita tinggal simpel aja. Kita tinggal mengubahnya menjadi penjumlahan terlebih dahulu. U dikurangi V. Oh, berarti vektor U ditambahkan dengan negatifnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai perkalian vektor dengan bilangan real. Yang pertama, suatu bilangan real atau M dikalikan vektor V searah dengan vektor V jika M ini lebih dari 0. Contohnya adalah kita membuat vektor A. Nah, ini vektor A. Kemudian di vektor A ini, kalau kita ingin membuat vektor 2A, otomatis kan M-nya lebih dari 0 ya. M-nya lebih dari 0. Berarti kalau vektor 2A ini 2 kali dari A, berarti 2 kali lipatnya ya. Berarti kurang lebih segini nih. Nah, kurang lebih segini. Ini adalah vektor 2A-nya. 2A. Seperti itu. Jadi, jika M dikalikan vektor V searah dengan vektor V jika M lebih dari 0. Kemudian, untuk yang nomor 2, M dikalikan vektor V berlawanan arah dengan vektor V jika M kurang dari 0. Misal, kita ambil contoh yang sama, ini vektor A. Nah, ini vektor A. Kemudian misalnya vektor negatif 2A. Berarti kan 2 kali lipatnya dari A, kemudian dia ada negatifnya, berarti berlawanan arah. Nah, berarti dia di sini nih. Ini kurang lebih 1, 2, 1, 2. Kurang lebih segini nih ya. Ini vektor negatif 2A. Oke. Kemudian yang ketiga, dia akan menjadi vektor 0. Jika M-nya 0, berarti 0 dikalikan vektor V, oh berarti ini 0 nih. Nah, nggak usah ditulis saja, karena dia hasilnya 0 ya. Terus 0 dikalikan vektor A, hasilnya juga 0. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Sifat yang pertama dan kedua ini sama ya, ini sifat distributif. Jadi M ditambahkan N, kemudian dikalikan vektor U, maka jadinya M dikalikan U, kemudian ditambahkan dengan N dikalikan U. Begitu juga cara yang nomor 2, M dikalikan vektor U ditambahkan vektor V, berarti skalar M ini akan dikalikan U, kemudian ditambahkan dengan M dikalikan V. Kemudian yang ketiga, ini adalah sifat pengelompokan, berarti ini skalar dari M kali N, kemudian dikalikan vektor U akan sama dengan
dengan skalar M dikalikan vektor N dikalikan vektor U. Kemudian sifat yang terakhir, ketika suatu vektor U dikalikan 1, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri atau vektor U ya. Oke, terima kasih sudah menonton video tentang operasi pada vektor kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat belajar.